Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 220903502073. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Jadi saat ini saya akan presentasi untuk menyelesaikan salah satu tugas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Jadi saat ini saya akan membahas studi kasus tentang tantangan Green-Teach atau Green-Teach Innovation yang biasa disingkat dengan GTI dalam membangun tim globalnya di Jerman dan Vietnam. Sedikit pengantar, ternyata GTI ini merupakan startup energi terbarukan dari California yang mau ekspansi ke Eropa dan Asia Tenggara. Dan mereka juga katanya mau bangun kantor R&D di Jerman dan pabrik manufakturnya di Vietnam. Dan perlu kita ketahui juga ternyata ekspansi ini tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan, apalagi kalau dilihat dari sisi pengelolaan SDM. Jadi kita langsung masuk ke inti. Ternyata mereka juga punya 3 tantangan utama. Yang pertama itu rekrutmen dan seleksi, yang dimana GTI ini harus cari ilmuwan dan insinyur top di Jerman untuk R&D dan tenaga kerja terampil di Vietnam untuk manufaktur. Dan mereka juga kirim manajer Amerika Serikat langsung buat awasi operasi awalnya. Jadi tantangan kedua ada di kompensasi dan tunjangan, yang dimana GTI ini bingung harus bagaimana mengatur soal gaji dan tunjangan yang adil buat di negara Jerman dan di Vietnam. Apalagi standar hidup dan pajak di kedua negara ini itu berbeda dengan Amerika Serikat. Mereka juga khawatir soal motivasi karyawan lokal kalau gaji ekspatriat ini lebih tinggi. Dan tantangan yang ketiga itu ada di pelatihan dan integrasi budaya, yang dimana manajer dari Amerika Serikat ini ternyata belum pernah bekerja di luar negeri, dan dia takut culture shock dan susah beradaptasi dengan budaya kerja lokal. Selain ada 3 tantangan tadi, ternyata ada juga 3 pertanyaan mengenai studi kasus ini. Studi kasus mengenai GTI. Yang pertama itu mengenai 3 isu manajemen sumber daya manusia internasional yang harus dipertimbangkan oleh GTI. Jadi yang pertama itu ada perbedaan budaya kerja dan komunikasi antara Amerika Serikat, Jerman, dan Vietnam. Yang kedua itu tantangan rekrutmen dan seleksi yang harus sesuai standar lokal dan aturan ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga itu penetapan sistem kompensasi dan tunjangan yang adil serta kompetitif. Dan yang pertanyaan kedua itu saran untuk pelatihan dan integrasi budaya mengenai GTI ini. Yang pertama itu adakan pelatihan lintas budaya sebelum berangkat, kenalkan budaya kerja, komunikasi, dan kebiasaan lokal. Kebiasaan lokal yang ada di negara Jerman dan Vietnam. Dan juga sediakan mentor atau buddy dari karyawan lokal buat bantu adaptasi manajer Amerika Serikat ini yang akan bantu langsung untuk melihat operasi awalnya. Dan yang ketiga ini penting supaya ekspatriat ini atau manajer Amerika Serikat ini tidak culture shock dan bisa kerja sama lebih baik dan suasana kerja jadi nyaman. Dan pertanyaan terakhir itu ada di kompensasi, yaitu menjaga keadilan dan motivasi karyawan lokal. Yang pertama itu ada transparansi soal struktur gaji dan alasan perbedaan dengan ekspatriat. Yang kedua ini tambahkan benefit seperti pelatihan, bonus, atau peluang karir buat karyawan lokalnya supaya dia termotivasi dan GTI ini tidak bingung untuk mengatur soal gaji antara kedua negara tersebut. Dan ketiga ini penting, harus kita libatkan karyawan lokal dalam evaluasi biar mereka tetap merasa dihargai dan semangat kerja. Dan itu salah satu yang bisa membangun motivasi karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak buat yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.